Oke, mari kita mulai. Sadar atau enggak, ada sebuah perang besar yang lagi terjadi ribuan meter di bawah laut, jauh dari mata kita. Ini adalah pertarungan antara dua kekuatan raksasa yang menopang dunia modelan kita. Dan ya, sebagian besar dari kita bahkan nggak tahu ini sedang terjadi. Coba deh, kalau Anda dengar kata cloud atau awan, apa yang kebayang? Pasti sesuatu yang nggak kelihatan kan? Data yang melayang-layang entah di mana gitu. Ajaib, kita simpan foto, kirim email, nonton film, semuanya di cloud. Tapi gimana kalau saya bilang, itu semua cuma kiasan? Nah, ini dia kenyataannya. Ada di dasar samudera yang gelap gulita dan dingin. Inilah cloud yang sesungguhnya. Jaringan kabel serat optik bawah laut yang super besar membentang ke seluruh penjuru dunia. Lebih dari 99% dari semua lalu lintas data antar benua, panggilan video Anda, transaksi bank, bahkan materi yang Anda tonton sekarang, semuanya lewat arteri fisik ini. Yuk, kita lihat lebih dekat lagi infrastruktur vital yang tersembunyi ini. Tulang punggung sejati dari dunia digital kita. Skalanya, jujur, bikin geleng-geleng kepala. Bayangin, setiap menit, kabel-kabel ini mentransfer lebih dari 3,5 petabyte data. Itu setara dengan jutaan film HD. Setiap menit. Ini bukan cuma penting. Ini adalah urat nadi peradaban modern. Coba pikirin deh, tanpa kabel-kabel ini, ya nggak ada Netflix, nggak ada pasar saham global, nggak ada panggilan Zoom sama keluarga yang jauh. Seluruh hidup kita yang terhubung secara digital ini bergantung total sama infrastruktur fisik yang diam-diam terbaring di dasar laut. Tapi ketenangan di dasar laut ini sepertinya nggak bakal bertahan lama. Soalnya ada penghuni baru yang mau datang, bawa mesin-mesin raksasa dengan tujuan yang sangat berbeda. Dan disinilah intinya. Di satu sisi ada kabel-kabel statis yang super penting ini, di sisi lain ada mesin-mesin tambang raksasa yang bergerak. Mereka bakal berbagi ruang kerja yang sama, ribuan meter di bawah sana. Kira-kira apa yang bisa salah? Industri baru ini namanya penambangan dasar laut dalam. Ini semacam demam emas zaman modern. Tapi yang mereka cari bukan emas, melainkan mineral kayak kobalt, nikel, dan mangan. Bahan-bahan utama buat baterai mobil listrik, panel surya, dan turbin angin. Jadi, disinilah letak dilemanya. Infrastruktur yang menyokong dunia digital kita saat ini berhadapan langsung dengan industri yang mau menggerakkan masa depan hijau kita. Ini membawa kita ke pertanyaan yang krusial. Siapa sih yang bikin aturan di tempat yang begitu jauh dan terpencil seperti dasar laut dalam? Jadi, coba bayangin situasinya. Sebuah mesin tambang seberat 300 ton ketemu sama kabel serat optik yang lagi ngirim data keuangan global. Siapa yang harus minggir? Siapa yang punya hak jalan? Ternyata ada loh buku aturannya. Namanya Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau UNCLOS. Anggap aja ini semacam konstitusi atau UUD-nya lautan yang ngatur kerangka kerja tentang gimana negara dan industri harus berbagi dan menggunakan sumber daya laut. Nah, di dalam kerangka UNCLOS ini ada badan spesifik yang jadi wasitnya. Namanya Otoritas Dasar Laut Internasional atau ISA. Merekalah yang ditugaskan buat mengelola dasar laut dalam ini yang dianggap sebagai warisan bersama umat manusia dan memastikan kegiatan seperti menambang dilakukan dengan bertanggung jawab. Terus gimana cara buku aturan ini menyelesaikan potensi konflik tadi? Semuanya kembali ke satu konsep hukum kunci yang disebut due regard. Due regard itu intinya adalah prinsip saling menghormati di lautan. Gampangnya gini, apapun yang Anda lakukan di laut, entah itu masang kabel, nambang, atau mancing, Anda harus melakukannya dengan mempertimbangkan aktivitas sah lainnya yang ada di sekitar Anda. Saling tenggang rasa lah. Kutipan dari pimpinan ISA ini benar-benar merangkum semuanya. Poin kuncinya, ini bukan soal siapa yang menang. Ini tentang keseimbangan. Industri kabel nggak bisa seenaknya memveto penambangan, dan industri penambangan juga nggak bisa begitu saja mengabaikan keberadaan kabel. Biar gampang, kita pakai analogi aturan teman sekamar. Bayangin dasar laut itu apartemen yang Anda tinggali bareng teman. Cara pikir yang salah adalah, kalau salah satu teman, misalnya si penambang, bisa seenaknya. Yang benar adalah, nggak ada yang punya prioritas. Anda nggak bisa tiba-tiba pasang set drum di ruang tengah tanpa ngobrol dulu kan? Dan teman Anda juga nggak bisa buang buku-buku Anda buat ke si tempat. Kalian berdua harus saling memperhatikan. Intinya adalah komunikasi, kompromi, dan keseimbangan. Oke, jadi kalau ini bukan soal aturan hitam putih, tapi lebih tentang komunikasi, gimana praktiknya di lapangan? Nah, mari kita lihat gimana mereka mengubah teori hukum jadi solusi nyata.
Dan ini bukan cuma wacana loh, mereka beneran duduk bareng di satu ruangan, kayak di Lokakarya di Bangkok tahun 2018 ini, buat cari jalan keluar. Di sana ada perwakilan dari industri tambang, industri kabel, dan juga regulator. Semuanya di satu meja mencoba mencari cara untuk jadi teman sekamar yang baik. Dan solusi yang mereka hasilkan itu bukan buku peraturan tebal yang kaku. Sebaliknya, mereka membangun sesuatu yang mereka sebut perangkat atau toolkit untuk kerjasama. Ini adalah pendekatan yang fleksibel dan praktis, dirancang agar bisa disesuaikan dengan setiap situasi unik di dasar laut. Jadi, apa aja isi toolkit ini? Sebenarnya isinya hal-hal yang sangat masuk akal. Pertama, pemetaan yang lebih baik, jadi semua orang tahu posisi masing-masing. Terus, yang paling penting, konsultasi dini. Ngobrol satu sama lain sebelum proyek dimulai, bukan sesudahnya. Dan terakhir, pertukaran informasi, di mana para insinyur saling berbagi data untuk mencari solusi paling aman bersama-sama. Pada akhirnya, filosofi di balik semua ini adalah menjadi proaktif bukan reaktif. Tujuannya adalah dialog antar industri sejak awal untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan potensi masalah jauh sebelum itu benar-benar jadi masalah di dasar laut. Ini membawa kita kembali ke pertanyaan besar di awal. Dasar laut yang sama memegang kunci untuk dua pilar peradaban kita, konektivitas global yang menopang masa kini dan mineral yang dibutuhkan untuk masa depan yang berkelanjutan. Pertanyaannya bukan lagi mana yang lebih penting. Pertanyaannya adalah, bisakah kita benar-benar memiliki keduanya melalui pemetaan yang cerdas, komunikasi, dan kerjasama?